Misal, ini ada kopi, Iya. saya siramkan jenengan. Heeh. Berarti izin Allah. Iya loh. Izin Allah. Gak usah, Ridho gak usah, jenengan. gak usah, Ridho gak usah, enggak? gak usah. Loh, Jangan, jangan. Kalau ridho berarti ini azan izin Allah loh. Berarti jenengan enggak boleh marah. Contohnya lain lah. Oh, iki lah. Loh, maka dari itu jangan sampai kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala berbuat keburukan. Oh. Oke. Ada doanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, teman-teman kreatif dari Puma Ngopi, Puma Ngajenilan Ngopeni. Pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ustadz Bayu Setia. Selamat malam, Mas Bayu. Malam. Kita panggilnya Mas apa Ustadz ini, Mas? Mas Mawon. Mas Mawon. Biar Ya. lebih akrab. Ya, biar chemistry-nya dapat. Oke. Malam hari ini Mas Bayu ini atau Ustadz Bayu ini adalah salah satu idola saya. Salah satu Ustadz muda yang saya lihat di Juma Polo ini yang dalam artian dia mau mendekat dengan saya yang mungkin bisa dikatakan jauh dari keimanan dan juga mau mendekat dengan sepuh, piai-piai sepuh yang mungkin memang butuh ustadz-ustadz muda untuk bisa memberikan tausiah-tausiah ke mereka. Ya, karena saya lihat Mas Bayu ini juga menjadi salah satu Mas. Kalau misalkan nih di pelosok ini kan yang sebagai guru hadroh ya. Pengajar hadroh. Pengajar hadroh seperti itu kan mau nggih. Mau. Jadi untuk teman-teman tim hadroh dimanapun teman-teman berada, di semua kalangan eleron usia, Mas Bayu siap ya Ustadz Bayu ya. Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Jangan lupa untuk ikuti terus channel ini supaya kita tahu lebih banyak tentang Ustadz Bayu Setia. Oke, yang pertama Ustadz, teman-teman mau tahu nih latar belakang Ustadz itu untuk pendidikan, untuk latar belakang Ustadz pengalaman-pengalaman yang bisa sampai sekarang ini apa aja Ustadz? Dan yang poin pentingnya, kenapa ini Ustadz Bayu di usia yang muda ini mau untuk memilih jalan Ustadz, sedangkan banyak di usia-usia jenengan yang tahulah mereka ada yang memilih karir, ada yang memilih jalur-jalur lain. Nah, kenapa Ustadz Bayu memilih untuk menjadi Ustadz seperti itu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita ini diawali ketika saya itu masih kecil. Jadi di masyarakat Jatirejo itu biasanya anak-anak ini ditinggal merantau oleh orang tuanya. Ditinggal merantau oleh orang tuanya, ada yang ke Jakarta, Bandung dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika itu saya jujur saja belum tertarik dengan ngaji, syariat Islam, tidak tertarik. Karena ketika kecil oleh orang tua saya itu dikenalkan dalam dunia pewayangan, dunia seni, wayang, budaya, gamelan. Karena bapak ketika dulu merantau ke Jakarta, setiap malam Ahad atau malam Minggu itu nabuh gamelan, dan saya diajak. Tapi setelah saya masuk SD, saya di rumah, tidak ikut bapak di Jakarta lagi. Ketika itu bapak ibu menitipkan saya ke salah satu romo yai, dipasrahkan di desa. Di desa dipasrahkan. Kalau anak-anak yang lain itu biasanya ikut TPA, cuma TPA saja. Jadi kalau bapak ibu, alhamdulillah itu masrahkan saya kepada romo yai. Sehingga ketika saya ngaji pertama itu merasakan nikmat. Jadi habis itu ngaji cocok, enak, nyaman. Jadi kalau tidak ngaji itu seakan-akan hatinya itu gersang gitulah. Ada yang kurang. Nah, gitu. Terus aslinya tidak ada niatan untuk jadi ustadz, itu tidak ada. Tapi saya pernah teringat ucapan kiai saya bahwasanya salah satu nikmatnya jadi seorang guru yaitu ketika nanti kamu mempunyai santri dan santrimu itu ibadah, maka pahalamu akan mengalir walaupun kamu sudah mati. Jadi Romo Yai ngebuka ngoten. Jadi ada motivasi ingin menjadi guru dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, walaupun resikonya aslinya juga besar, tapi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih besar lah, saya yakin seperti itu. Jadi memang tidak ada niatan jadi ustadz, enggak, kan, tapi
dengan berjalannya waktu, alhamdulillah ya jadilah seperti ini. Jadi sampai Romo Yai itu ngendiko, santriku juga harus ada yang kuliah sampai tinggi. Jadi saya ya kuliah S1, lanjut S2, berkat doa Romo Yai, alhamdulillah saya juga sudah lulus S2. Berarti yang berperan besar di situ awal mulanya ibu ya? Ibu yang kebetulan ternyata orang tua yang merantau itu teman-teman juga ada berkah. Alhamdulillah. Jadi berkah dari orang tuanya Mas Bayu yang merantau, beliau dititipkan ke salah satu Romo Kiai, akhirnya beliau cocok untuk ngaji. Seperti itu. Jadi ya alhamdulillah berkat doa kedua orang tua, seakan-akan ya dititipkan, ketika sudah dititipkan kan dapat amanah seorang guru, alhamdulillah ya jadinya ngeten niki. Alhamdulillah. Tapi anu Tats, jadi kan ketika itu kan masih kecil. SD apa SMP? Kalau SD ya. Terus untuk SMP SMA itu kan godaannya kan lebih besar ya. Jadi ya entah itu masa-masa remaja, untuk kenakalan remaja itu kan lebih menggoda seharusnya kan. Nah, kiatnya Ustadz Bayu ini untuk kenapa tetap memilih aku harus kukuh di duniaku, di dunia Islam itu, untuk keimanannya sampai jenengan kuliahnya di IAIN gitu kan. Kenapa masih tetap kukuh di situ? Maksudnya yang mendorong Ustadz Bayu ini, harusnya kan ya nggak harusnya sih, maksud saya kuliah itu kan masa-masa remaja kan, kenakalan remaja ya. Kuliah-kuliah di umum lah, kuliah-kuliah di yang ngetren gitu, misalkan kedokteran mungkin dan lain sebagainya. Tapi kenapa Ustadz Bayu kok memilih di IAIN itu? Apa ada something yang mengarahkan ke situ, itu apa gitu loh? Ya, karena mungkin doktrin-doktrin dari Romo Yai yang masuk ke dalam hati. Berarti sampai SMP SMA tetap sama Romo Yai? Masih tetap SMP SMA kuliah itu doktrin-doktrinnya masuk ke dalam hati, sehingga seakan-akan ketika kita mau keluar dari jalur Romo Yai ini, seakan-akan ada yang mengingatkan. Jadi pernah juga Romo Yai itu mengatakan, kamu itu ibaratnya burung yang ada yang ada talinya, terbanglah bebas, akan tapi suatu ketika kamu nanti keluar jalur maka akan aku tarik. Jadi ikatan seorang santri dan kiai itu tidak sebatas hanya kita belajar kepada guru, akan tapi ikatannya itu sampai ikatan batin, seperti itu. Sampai segitu ya. Sampai segitu, itu di dunia santri seperti itu. Jadi kalau kita mau menggok sedikit, seakan-akan ada Romo Yai yang selalu mengingatkan di hati kita, di pikiran kita seperti itu. Kalau sudah hati ini ta'aluk. Padahal itu pondok bukan sih? Pondok, tapi karena di sini ya mayoritas umum, jadi ya madin, kebanyakan madrasah diniyah. Tapi ya juga ada yang tidur di madin juga ada. Ya walaupun aslinya itu pondok, akan tapi belum ada yang mungkin banyak, paling cuma 1-2 orang saja. Jadi belum nggak begitu ketat gitu ya, masih bisa lah. Bisa dulan dan sebagainya masih bisa. Jadi kita kuliah keluar, sekolah di luar juga boleh kan, tapi tetap ngajinya sama Romo Yai. Ngopi lagi saya. Memilih jalan seorang ustadz itu kan tetap, walaupun di waktu awalnya kan jenengan dereng ada kepikiran nanti aku besar jadi ustadz kan. Terus waktu kuliah S1 S2 itu kan juga mungkin belum ada Cuma di tahun-tahun ini nih 2024 ini kan lagi tren nih ustadz muda itu. Apa ada salah satu tokoh yang menjadi role modelnya jenengan? Jadi ada salah satu tokoh nih yang aku pengen seperti ustadz ini gitu, kira-kira siapa? Gitu. Kalau keinginan menjadi ustadz itu aslinya tidak ada. Kan, tapi dulu pernah ketika masih SMP itu sama Romo Yai didhawuhi. Kalau Romo Yai sudah dawuh, seorang santri kan harus sam'an wa ta'atan. Harus mendengarkan dan harus taat kan gitu. Nah, ketika masih SMP itu saya suruh kultum ketika Ramadan. Ketika Ramadan kultum. Nah,
ketika saya kultum itu banyak jamaah yang suka dengan kultum saya. Gitu. Jadi setelah dari situ saya kembangkan. Romo Yai ngendiko, yuk bagus dikembangkan kan gitu. Terus semesta juga mendukung ya. Semesta juga mendukung. Jemaah-jemaah juga suka gitu kan di waktu masih SMP. Alhamdulillah. Terus habis itu ya pernah ikut lomba juga, lomba pidato, kultum. Alhamdulillah juga juara. Jadi ada semangat sedikit gitu loh. Ada semangat sedikit seperti itu. Cocok lah ini jalanku. Terus ketika di MA terus kuliah juga mengikuti organisasi-organisasi yang berbau keislaman. Jadi lebih berkembang lagi seperti itu. Terus apa lagi ya? Tadi kalau role modelnya tadi, jadi harus seperti ini gitu ya. Pengen seperti siapa gitu ada nggak sih? Kalau pengen seperti siapa ya tentunya. Kalau idola kan mungkin semua idola sih. Idola, benar. Tapi kalau ingin seperti siapa ya tetap guru, terutama Romo Yai Ali Murtado. Ya walaupun aslinya tidak mungkin kami itu mau mengimbangi ilmu beliau itu nggak mungkin. Tapi kan seenggaknya ya sebagai acuan saja kan gitu. Jadi Romo Yai itu ngendiko ngeten. Romo Yai itu aslinya jarang ceramah di luar itu jarang. Paling mimpin yasin, rotib dan sebagainya, manakib. Kan tapi ketika itu Romo Yai ngendiko ngeten. Yuk kamu itu bagaikan lampu. Jadi orang yang dekat denganmu itu akan matanya akan melihatnya itu akan kabur, nggak akan kelihatan. Nah, ketika kamu kelihatannya itu ketika dilihat dari jauh. Jadi lampu itu kan kalau di jauh terang. Tapi kalau didekati kan terlalu silau. Ya. Jadi insya Allah nanti jatahmu, ngajimu nanti banyak di luar. Itu ya alhamdulillah ya. Dengan yang dikatakan Romo Yai ini ternyata kenyataan. Gitu. Berarti Ustadz nggih. Enggak semua harus Ustadz itu enggak gini. Maksudnya Ustadz Bayuni, Ustadz Bayuni pun kan beliau jarang ceramah di tempat-tempat ini, jarang tausiah kan mimpin yasin, cuma ternyata beliau yang bisa membuat hati Ustadz Bayu akhirnya terus untuk berdakwah, untuk ngaji. Karena yang membuka jalan saya ya tetap Romo Yai. Berarti ada tugas masing-masing. Nggak harus semua Ustadz itu top gitu ya. Minimal kan mungkin ada Ustadz. Jadi kata-kata jenengan supaya nggak harus belajar dakwah itu nggak harus kalian biar dipandang orang banyak, itu nggak perlu. Harus. Jadi minimal untuk diri kita, untuk keluarga kita gitu kan seperti itu. Nah, siapa tahu dari hal yang terkecil seperti Romo Yai-nya itu akhirnya menggerakkan seorang Ustadz Bayu yang akhirnya bisa menjadi sampai saat ini kan seperti itu. Yang ketiga nih Ustadz, jenengan ini sepengetahuan saya itu kan pendiri ya untuk di Al-Asyikin ini? Ya aslinya bukan pendiri, cuma melanjutkan estafet saja dari kakak-kakak. Tapi kan saya lihat ini, mungkin saya yang tepat melihat nih teman-teman Al-Asyikin ini, mereka bisa sangat kompak, bisa terus bergerak di bidang hadroh untuk teman-teman sholawat, itu mengiringi sholawat itu kan sejak saya kenal Mas Bayu, Ustadz Bayu gitu ya. Nah itu visi misi jenengan apa di situ? Misalkan kenapa jenengan sampai membentuk grup hadroh seperti itu? Latar belakang terbentuknya hadroh ini aslinya saya cuma melanjutkan. Jadi dulu murid Romo Yai yang dulu itu kan setelah ngaji selesai merantau. Oh berarti juga dari Romo Yai yang itu udah ada namanya juga Al-Asyikin? Namanya yang pertama kali itu namanya Mahirul Hikam. Mahirul Hikam As-Salafi. Teman-teman ini sejarah dari Al-Asyikin, nanti fan-fannya Al-Asyikin ini bisa lihat di sini nih. Ya. Dulu namanya Mahirul Hikam As-Salafi. Mahirul Hikam As-Salafi. Terus lama-kelamaan itu disingkat saja, diambil As-Salafi biar lebih simpel. Seperti itu. Penyampaiannya lebih enak kan gitu. Nah, tapi dulu itu saya belum ikut di vokal, ikut penabuh kan gitu. Terus ketika kakak-kakak tingkat itu sudah selesai ngajinya, merantau. Akhirnya kan
mau nggak mau harus dilanjutkan. Ketika dilanjutkan, nama Al-Asyikin ini yaitu pertama kali diberi nama oleh Maulana Habib Muhammad Jamal bin Abdul Qadir As-Seghaf. Habib Jamal ini ya, ya, Habib Jamal. salah satu Habib idola ini. Lembut ya, luar biasa beliau. Ya. Oh, malah dari Habib Jamal. Langsung Habib Jamal. Kita minta minta nama barokah dari beliau. Jadi aslinya nama As-Salaf ini sudah berubah beberapa kali. Pernah kami minta kepada guru kami Habib Muh dikasih nama Asroful Anwar, tapi tidak melekat. Gitu. Terus sama Habib Marmotohar dikasih nama Al-Ijabah, tidak melekat. Terus dikasih nama sama Ustadz Solihin dari Semarang itu Hubbun Nabi, tidak melekat. Jadi ketika sama Habib Jamal dikasih nama Al-Asyikin, ini itu langsung melekat langsung gitu. Seakan-akan itu langsung cocok nyaman, enak gitu. Akhirnya anak-anak juga deal, teman-teman deal semuanya namanya Al-Asyikin. Ya, gitu. Berarti ini istilah wong Jawa itu ada apa namanya? Asma Kinarya Joko. Asma Kinarya Joko. Nah, di situ sekali. Setelah berganti nama, sekian banyak nama yang di situ ternyata yang paling melekat ini Al-Asyikin. Al-Asyikin. Itu di tahun berapa itu kira-kira? Kalau nama Al-Asyikin ini kira-kira tahun 2018 ya. Mas Aji ini juga salah satu di Al-Asyikin pertama. Bukan juga ya. Bukan. Al-Asyikin tahun 2018 ini nemu Mas Aji itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Karena dulu kan nemu Mas Aji ini ketika itu saya tidak buat pamflet. Sampai sempat buat pamflet. Pengajian. Maulid Nabi, akan tapi karena saya bukan ahli desain grafis dan sebagainya, saya cuma bikinnya dari PPT. Dari gitu, PPT, foto PPT, terus saya foto, terus saya screenshot, terus saya share, ya sampailah polos sekali desainnya kok sampai dibaca Mas Haji. Gitu. Desainnya elek gitu. Nah di situ langsung pertama kali ketemu Mas Haji, dibikinkan desain kok bagus. Terus saya minta nomornya Mas Haji, saya WA-an dan sebagainya, desainnya bagus. Jadi saya motivasi Mas Haji, kamu nih bikin pamflet, bayangkan sekian ribu orang yang datang itu berkat dirimu. Bagaimana pahalamu mengalir, seperti itu. Teman-teman kreator nih ya, kalau buat pamflet yang ikhlas. Karena sabar itu tak terbatas, ikhlas tak membekas. Oke? Keren sekali. Nanti kasih kata-kata seperti itu. Iya. Terus ini Tat, masih seputar Al-Asyikin. Untuk personil-personilnya semua dari Jatirejo ya? Awalnya kan dari Jatirejo nih. Cuma untuk personilnya untuk saat ini, apa harus fokus dari teman-teman Jatirejo atau memang boleh? Ini misalkan nih ada, Ustadz ini aku pengen nih jadi vokal gitu misalkan ya. Rata-rata kan vokal hadroh ini juga banyak yang lagi banyak fans vokal hadroh ini. Bener. Nah misalkan nih ada teman-teman yang mau ikut Al-Asyikin, itu gimana Tat? Dulu Al-Asyikin itu emang khusus Jatirejo. Khusus Jatirejo. Akan tapi lama-kelamaan anak-anak ini yang biasanya sekolah terus lulus, otomatis kan cari pekerjaan. Jadi saya bilang sama anak-anak Asyikin, Al-Asyikin itu orang nguripi, tapi barokai. Gitu. Jadi jangan sampai pernah mencari nafkah atau materi di Al-Asyikin. Misalkan ada ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak ada ya enggak apa-apa kan gitu. Berkah lah. Sampai Romoye ngendiko, pokoknya Al-Asyikin diundang kemanapun nggak boleh ngarang. Pokoknya apapun sedikit banyak harus diterima kan gitu. Terus kelama-kelamaan anak-anak merantau, akhirnya kami merekrut dari luar. Gitu. Merekrut dari luar. Cuma tetap semboyannya tetap sama ya. Tetap sama. Jadi tetap yang dicari itu barokahnya untuk sholawat. Jadi ada yang dari Jatioso, ada yang dari Tasikmadu, ada yang dari beberapa desa. Gitu. Jadi tidak serta-merta khusus Jatirejo kalau sekarang. Tapi ini loh, Al-Asyikin ini kalau teman-teman Puma ini kan sering nih bareng Al-Hidayah itu kan, Majelis Al-Hidayah itu. Ustadz Bayu juga salah satu penggerak di Al-Hidayah nih. Banyak cewek-cewek nih. Cewek-cewek yang fan sama Al-Asyikin. Serius, jadi
misalkan nih aku bareng Al Hidayah. Nggih. Mas, hadrohe Pak Al Asikin. Nggih. OTW ternyata mereka. Aku ada 3 nih. Iya. Nggak perlu di-spill lah namanya. Iya. Nanti kalau dia nonton kan nggak enak. Nggih. Itu ada 3. Jadi misalkan kalau Al Asikin, siap Mas OTW. Oh, Al gitu. Asikin, siap Mas OTW. Nggih. Jadi di daerah Jumapolo ini khususnya ternyata Al Asikin ini penggemarnya cewek-cewek Cewek-cewek lumayan. lumayan. Banyak lah gitu. Nggih. Cuma kan yang baru saya tahu kan 3, nggak tahu kalau teman-teman. Banyak anak-anak yang DM, anak-anak itu banyak. Banyak DM kan. Nggih, bukannya sombong. Alhamdulillah Asyikin itu dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajahnya ganteng-ganteng. Vokalnya kan nggak Apa itu wajahnya ganteng-ganteng. Tidak ada yang kangge apa ya? Ya di bawah standar nggak ada lah. Masuk lah. Masuk semuanya. Jadi alhamdulillah itu sebagai daya tarik. Enggak apa-apa pertama kali karena wajah, karena apa ya? Aslinya kan kalau sholawat itu harus karena Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala. Kan tapi pertama kali semuanya pasti nanti lama-kelamaan akan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, seperti itu. Sama ini Mas. Di hadroh itu yang menentukan, enggak yang menentukan sih. Tadi dia di apa namanya? Misalkan di bas. Iya. Terus bas yang pakai tangan itu. Iya. Atau di apa? Darbuka Iya. itu yang menentukan dari siapa? Yang memberikan pelajaran seperti itu. Saya lihat kan udah kompak nih teman-teman Al Asikin ini. Kalau Al Asikin itu hampir semuanya anak-anak ajaib. Anak-anak ajaib itu gimana? Jadi cuma kita itu jarang latihan. Jadi cuma dengar langsung bisa, langsung bisa. Jadi apa ya? Emang tapi kan sudah vokal kan nggak bisa ya? Nggih. Vokal juga. Kalau vokal itu kan suara itu ada 2. Satu emang suara itu bagus, emang anugerah dari Allah. Yang kedua emang suara itu nggak bagus tapi bisa dilatih. Oh gitu. Bisa dilatih, jadi bisa masuk lah. Jadi kalau anak-anak Al Asikin ini yang penabuh itu rata-rata emang apa ya, serba bisa. Serba bisa. Jadi cuma kadang mendengarkan tok aja langsung batuk bisa gitu. Jadi kita ngelatih ya juga nggak apa ya, nggak repot lah. Jadi gini Mas. Masih buka pendaftaran nggak sih Al Asikin ini? Sementara ini alhamdulillah personil. Kalau vokal masih diterima. Nanti untuk pendaftar Al Asikin bisa cek di Instagram Al Asikin di bawah sini ya. Boleh. Kalau vokal masih diterima. Kekurangan kita di wilayah Karanganyar ini rata-rata vokal. Vokal. Beda kalau di pesisir ya, di pesisir di Demak, Purwodadi, Kudus, Pekalongan itu memang suaranya bagus-bagus. Tapi kalau di daerah sini itu rata-rata ya mungkin dulu hadroh masih awam ya, masih sesuatu yang apa ya. Tapi dengar-dengar hadroh di desaku ini namanya Al Hidayah juga. Itu juga Mas Bayu nih pengajarnya. Pernah ngajar juga, pernah ngajar ibu-ibu juga. Alhamdulillah juga ngajar di Dengklek ibu-ibu, terus di Porosido, Sekar Langit juga, terus di Porosido juga ngajar. Ya, pernah di Al Hidayah juga ngajar. Ini tambah lagi bapak-bapak. Kalau ngajar gitu, kalau ngajar gitu tarifnya itu berapa? Siapa tahu ada yang mau ngundang gitu kan. Kalau Al Asikinnya kan semboyannya barokah. Tapi kalau ngajar gitu harusnya ada kan. Kalau ngajar itu gimana itu? Semampunya saja. Oh gitu. Semampunya saja. Jadi saya tuh sudah senang ketika ada ibu-ibu meluangkan waktunya untuk belajar hadroh, untuk belajar sholawat. Seneng banget. Apalagi sampai nanti mengeluarkan dana untuk materi dan sebagainya. Itu jangan dipikir lah. Pokoknya gini. Sholawat atau Kanjeng Nabi cocok. Tiada yang sia-sia untuk Nabi Muhammad SAW. Amin. Itu pasti itu. Jadi sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, jangan khawatir kalau kamu berbuat baik di dunia itu tidak dibalas. Besok cari saya yang aku langsung balas. Dan saya ingin cari balasan yang langsung dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Langsung. Gitu. Walaupun nggak saat ini. Walaupun nggak saat ini. Gitu. Nggih. Yang selain ini selain Al Hidayah, enggak, selain Al Asikin. Ustadz ini kan juga salah satu penggeraknya di Al Hidayah, majelis itu. Nah, majelis Al Hidayah pun saya lihat juga cepat pesat. Saya dengar saat ini juga sudah ke daerah Ngadirojo. Nah, itu perkembangannya gimana? Aslinya dulu Al Hidayah ini. Al Hidayah ini cuma ada 5 masjid. Ada 5 masjid. Ada 5 masjid. Majelis 5 masjid, 5 majelis. Kan tapi ketika rutinan ini seakan-akan itu apa ya, lesu, loyo. Karena apa? Tidak ada ikonnya.
Oh gitu. Ya tidak ada ikonnya, tidak ada daya tariknya. Ya, role modelnya itu tadi ya. Ya gampangannya kan apa ya? Kadang orang kan apa itu ngaji cuma gitu-gitu tok kan gitu. Nggak ada yang sebagai role modelnya. Loyo lemes. Akhirnya kita cari salah satu tokoh. Alhamdulillah kita menemukan Habib Jamal. Habib Jamal juga. Habib Jamal bin Abdul Qadir As-Segaf. Kita dulu pertama kali kita tarik tapi triwulan. Triwulan bukan per bulan. Dulu yang Al-Asikin dulu apa Al-Hidayah dulu nih yang ketemu sama Habib Jamal? Yang ketemu pertama kali ya Al-Hidayah. Al-Hidayah? Al-Hidayah dulu. Walaupun Al-Asikin sudah ada. Yang kasih nama kan Habib Jamal. Cuma belum terbentuk Al-Hidayah yang sebagai role modelnya Habib Jamal. Tapi udah bentuk Al-Asikin dulu, udah kasih nama dulu. Tapi bukan namanya Al-Asikin, As-Salafi. Jadi hadrohnya sudah ada. Ketika masih awal-awal dulu, As-Salafi ini, anak-anak ini ya usung sound sendiri. Terus apa itu gelar bendera sendiri kan gitu. Tapi tambah apa ya, lesu lah. Jamaahnya sedikit lah, paling cuma 20-30. Tapi gitu. Ketika didatangkan Habib Jamal, apa itu jamaah itu pertama kali Habib Jamal datang itu hampir 300-an. 300. Terus itu baru triwulan. Triwulan kedua itu tambah lagi. Terus setelah itu kita bikin lapangan. Dan lapangan ini alhamdulillahirabbil alamin ya tambah lagi jamaahnya. Dan sekarang yang gabung kalau di Jumapolo ini itu ada 19 takmir masjid. Malah tempatku ya yang belum gabung. Nggak gabung nggak apa-apa, tapi apa ya hampir semuanya media dan sebagainya didukung luar biasa. Amin. Itu tak termasuk gabung itu ya. Jadi besok kalau masuk surga malah duluan. Ya pokoknya kalau dari Habib Jamal sama Ustadz Bayu nih guys. Insyaallah. Amin. Al-Hidayah ini kan majelis yang apa namanya ya? Saya nggak begitu paham sih, Jadi kalau kan saya juga sering nih video syuting, saya bergerak di video syuting nih teman-teman nih. Ada Rotib Al-Hadad. Kalau Al-Hidayah ini apa ini? Kalau Al-Hidayah itu majelis taklim dan sholawat. Intinya yaitu kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah taklim, yaitu ya pengajian diisi mauidul hasanah oleh beberapa guru yang tentunya ya membawa keberkahan untuk kita semuanya lah seperti. Kalau untuk maulidul hasanahnya random ya, maksudnya gonta-ganti biar tidak bosen jamaah kan gitu. Cuma tapi tetap yang tetap mimpin maulidnya tetap Habib Jamal. Iya. Kalau Habib Jamal memang tidak boleh tergantikan. Kalau setahuku setiap sholawat Mahlul Qiyam itu kan Kanjeng Nabi rawuh nih. Nah, untuk keyakinan seperti itu, apakah pasti di setiap majelis seperti itu? Apakah di setiap majelis Kanjeng Nabi rawuh? Ya, kalau kita maksud dari kalimat setiap Mahlul Qiyam Kanjeng Nabi pasti rawuh. Nah, itu rawuh di lokasi itu apa rawuh di setiap individu-individu yang memang menginginkan Kanjeng Nabi rawuh? Ya, kalau saya Nabi Muhammad SAW itu pasti rawuh di dalam hatinya masing-masing orang. Berarti intinya maksudnya ke setiap individu yang menginginkan kehadiran. Oh gitu ya. Berarti kalimatnya enggak ke lokasi itu gitu loh. Ke lokasi. Tapi ke pribadi yang memang menginginkan Nabi Muhammad SAW hadir kan gitu. Apakah bisa Nabi Muhammad SAW hadir ketika Mahlul Qiyam? Banyak yang nangis, banyak yang saking khusyuknya ingat Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad SAW itu apa ya? Hadir dalam hati kita semuanya. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW itu hadir di dalam majelis secara ruhnya Nabi Muhammad hadir, itu bisa saja. Tapi terlihat lihat majelisnya dulu. Nabi Muhammad seakan-akan mau hadir atau tidak. Yang bisa menjamin kehadiran. Berarti misalkan ikut Al-Hidayah, pasti setiap Mahlul Qiyam Kanjeng Nabi hadir. Itu tidak bisa ya berarti ya? Tidak bisa. Tapi jadi kembali ke individu masing-masing. Kan tapi kalau saya yakin setiap majelis yang didatangi oleh zuriyah Nabi Muhammad, pasti Nabi Muhammad SAW hadir. Dalam wujud apa? Dalam wujud anak turunnya. Gitu. Jadi kalau kita
membayangkan Nabi Muhammad SAW itu belum bisa. Jadi ya kita melihat wajah Memang guru bisa kita. Habib Kanjeng Nabi Muhammad dibayangkan. Kan nggak ada gambaran. Maksudnya nggak ada yang bisa menggambarkan. Iya, benar. Karena keistimewaan beliau Keistimewaan. kan. Iya. Tapi kan kasih sayang Nabi Muhammad itu besar. Jadi seakan-akan ya bisa dibayangkan. Oh. Kalau orang nangis itu karena cinta, karena rindu, kan membayangkan Nabi Muhammad SAW dengan kasih Karena sayang. yang dosa-dosanya yo nangis loh Tat. Jarang. Jarang. Mau saiki eling dosa-dosanya jarang. Jarang. Iya, jarang. Jarang. Iya, iya. Kadang-kadang orang yang ngilingan dosanya malah pengen balik. Ada saya pernah dengar, walaupun berbohong, jangan pernah kau menceritakan dosa-dosamu pada anak-anakmu. Jadi kan takutnya nanti kalau kita cerita sebuah dosa, dikiranya sama anak-anak itu boleh kan. Boleh. Jadi kan jangan kau menceritakan dosamu pada siapapun. Kalau untuk ini lagi Tats, masih seputar zuriyah Kanjeng Nabi Muhammad. Ini kan sampai saat ini banyak nih Tats yang meragukan. Dan juga ada juga yang ternyata Habib ini gelar atau sebutan nama, misalkan sebutan nama Mas, Mbak, Pak D seperti itu, atau Habib ini gelar, kata Habib ini. Ya, benar. Itu dulu. Habib ini apa? Gelar atau? Habib ini adalah panggilan yang diberikan seseorang kepada orang yang nasabnya itu memang sambung langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Diyakini sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mencatat. Ada yang mencatat seperti itu. Pasti berarti. Pasti. Cuma kan ternyata di era-era sekarang ini kan ada teknologi nih Tats, tes DNA. Itu kan ada beberapa yang Habib di tes DNA. Dan ternyata tes DNA beliau nggak ada 10% yang dari Kanjeng Nabi. Yang sebagian besar malah dari entah negara-negara mana seperti itu. Nah itu pandangan Ustadz Bayu ini gimana untuk keraguan seorang Habib itu? Oh gitu. Ini ilmu nasab, ini ilmu yang sangat rumit ya. Ilmu nasab adalah ilmu yang sangat rumit. Dan aslinya ini adalah sudah selesai dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Tentunya ulama-ulama terdahulu itu lebih alim dibandingkan ulama-ulama zaman sekarang ini. Kalau masalah tes DNA ini digunakan untuk mencari silsilah seorang ini apakah benar keturunan oleh Nabi Muhammad SAW, maka ini bahaya sekali. Kenapa? Jadi Nabi Muhammad SAW nanti bisa dikatakan Nabi Muhammad SAW adalah bukan dari keturunan Nabi Adam. Apakah pernah Nabi Muhammad SAW di DNA? Nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Oh iya. Nah gitu. Terus mengatakan bahwasanya di sini tidak ada kitab sezaman. Sezaman itu kitab yang mengatakan bahwasanya ini adalah anaknya ini, anak ini adalahnya ini. Terus Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, apakah juga ada kitab sezaman? Apakah ada kitab yang menerangkan bahwasanya apa itu? Itu zaman jahiliyah. Nah iya, maka dari itu. Jadi Nabi Muhammad nanti bisa dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lahir dari orang-orang yang tidak benar. Padahal ini kan keturunan Nabi. Pinter aku kok malah jagoan gini gitu terus. Pinter. Repot nih. Iki nek iso aja dipeloreke bahaya. Semakin banyak tahu semakin bahaya ini. Kalau ini jangan diangkat lah. Karena apa ya? Kita husnudon saja. Kita husnudon apakah Habib ini keturunan itu bersangka baik. Gini, kalau nanti toh itu bukan kok keturunan Nabi, kalau kita husnudon, kita enggak apa ya? Kita enggak akan merasa kecewa. Kan tapi kalau kita nanti seudon, bagaimana ketika nanti kita ketemu Nabi Muhammad ternyata itu adalah benar anaknya Nabi Muhammad. Kita mau berkata apa di hadapan Nabi Muhammad SAW? Kalau kita husnudon, berprasangka baik, tidak akan terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Meskipun itu ternyata bukan. Ternyata bukan. Minimal mengajak kita untuk sholawat, mengajak kita untuk hal-hal yang baik. Kan gitu. Jadi ketika ada anak turun Nabi, kok mohon maaf ya, akhlaknya kok tidak kurang baik, ya biarkan saja nanti kakek-kakeknya ya langsung langsung menegurnya. Tidak langsung kita yang menegur. Kita kapasitasnya bukan untuk itu. Misal, mohon maaf ya, ada salah satu misal nih contoh lain ya.
Pak Jokowi mempunyai putra Mas Gibran. Mas Gibran mempunyai anak namanya Jan Etes. Nah, Jan Etes main ke Puma sini. Main Puma, tahu-tahu Jan Etes, mohon maaf, seumpamanya dia naik ke bangku, terus kemana-kemana. Rodok merusul lah. Apakah dari Mas Rendra berani mengingatkan? Nggak mungkin. Karena apa? Tahu itu putunya Pak Jokowi, arep ngopo stoknya wae. Semoga lah. Lah, Habib juga seperti itu, kan gitu. Ketika nanti Habib ada yang salah, ya udah biarkan nanti kakek-kakek beliau yang yang akan menegur. Ada kapasitasnya sendiri-sendiri. Kita pokoknya banyak husnudzonnya saja untuk para Habib ini adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Karena guru-guru kita, Mbah Maimun Zubair sama Habaib juga hormat. Terus siapa ya, Kiai Kafa juga hormat. Pokoknya Kiai Sepuh ini juga sama Habaib itu hormatnya luar biasa. Gitu. Sebenarnya yang membuat keraguan itu kan mungkin contoh-contoh yang akhlaknya mungkin kurang baik kan seperti itu. Karena semakin banyaknya yang mendapatkan gelar habaib kan seperti itu, mungkin seperti itu. Intinya cucu Nabi bukan Nabi. Oh iya. Ya, cucu Nabi bukan Nabi. Gus itu bukan kiai. Oh iya. Ya, jadi namanya Gus bukan kiai. Kalau ada Gus gampangannya pun ya agak melenceng, anaknya Yai gampangannya begini-begini, ya udah kita sebagai santri diam, nggak berani mungkin berani ya kan. Dan biar kiainya saja yang menegurnya kan gitu. Habaib bukan Nabi. Habaib bukan Nabi. Jadi ketika ada salah ya maklum lah, tetap manusia. Cuma kita meyakini beliau dzurriyyah Nabi. Husnudzon saja. Wineh. ya namanya neng roll malah iki ya, tegang ya. Tegang. Heran aku. Tapi nek santai ini malah enak pol. Tantangan terbesar Ustadz Bayu untuk mengajak untuk teman-teman muda, nanti kan masa-masa remaja ini untuk mereka cinta, untuk ke sholawat, untuk ikut-ikut majelis, itu apa? Karena kan majelis kalau di Al-Hidayah sendiri kan malamnya itu malam-malam sekolah, malam Rebo Kliwon. Nah, malam Rebo Kliwon itu kan teman-teman remaja kan justru sekolah sebenarnya kan. Sedangkan kalau majelisan saya lihat minimal jam 12 lah baru pulang kan gitu. Nah, kiat Ustadz Bayu untuk mengajak teman-teman remaja ini gimana? Yang pertama, tantangan yang paling besar sekarang itu untuk anak-anak remaja adalah medsos terutama ya. Medsos yang paling besar itu karena berarti pengaruhnya yang saat ini kita lakukan salah satu cara ya. Salah satu cara, semoga anak-anak dengan dari medsos ini seharusnya bisa lebih mudah lagi untuk mengkaji, suka, cinta kepada Islam. Tapi kan terbalik. Jadi medsos ini seakan-akan ya malah menjadi konsumen yang yang buat anak-anak itu terlena. Jadi fokusnya di alatnya saja, tidak fokus pada isinya. Itu yang paling berat itu. Jadi kan sampai ada yang mengatakan kecanduan medsos itu lebih besar pengaruhnya daripada kecanduan narkoba. Karena ada rehabilitasi narkoba banyak. Tapi kalau kan nggak ada rehabilitasi medsos itu nggak ada. Ini yang lagi in kan TikTok nih tadi. Al-Asyik ini bentuk akun TikTok nggak sih? Alhamdulillah ada. Ada ya? Ada. TikTok ada, IG ada. Berarti kita harus sama-sama berjuang untuk berdakwah di sosial media. Terus ini tadi, kalau remaja, tadi kan tantangan terbesarnya mereka di medsos. Nah, kita sudah mencoba masuk ke situ, masuk ke medsos nih. Tapi tetap yang menarik itu di medsos selain itu. Misalkan kan cewek-cewek joget-joget itu kan lebih menarik ya kan. Game itu kan lebih menarik. Nah, hadroh ini kira-kira seberapa pengaruhnya sih tinggal memikat mereka, untuk memikat teman-teman remaja ini biar suka sholawat? Efisien nggak sih sosial media yang dibuat teman-teman Ustadz? Alhamdulillah hadroh ini salah satu cara agar anak-anak itu suka dengan sholawat. Jadi daya tariknya itu besar sekali untuk menarik seorang anak
beralih dari medsos, walaupun ya tidak Tidak 100%. 100% ya. Kan tapi ketika nanti Mas masuk ke hadroh, itu anak-anak seakan-akan nikmat ketika main hadroh. Gitu. Walaupun nanti tentunya anak-anak ini mainnya baru apa ya, main lotean lah, tanpa ada rasa cinta. Tapi lama kelamaan ya insya Allah. Ada kemungkinan nggak? Nggih. Al-Asikin ini kan cowok-cowok nih, Nggih. laki-laki semua nih. Ada kemungkinan nggak nanti Al-Asikin bentuk yang hadroh-hadroh putri gitu? Nggih. Kalau untuk hukum dan lain sebagainya boleh aja kan? Boleh. Putri. Nah itu ada kemungkinan nggak nanti ini kita buat Al-Asikin yang wanita kan seperti itu. Oh gitu. Saya bilang sama anak-anak juga gitu. Nanti do rabi kabeh, kabeh lah bojomu-bojomu kuwi engko gawe grup jenenge Asyikot. Gitu. Berarti sudah ada rencana ini. Yang laki-laki Al-Asyiki. Rencana baik gitu ya. Yang perempuan Asyikot kan gitu. Oh iya. Ya, jadi nanti yang golek jodoh si Sunway yang kira-kirane dia suka dengan solawat ya. Dengan jadi kalau saya bilang sama anak-anak kalau bisa nanti satu akidah. Jadi satu akidah itu penting ya biar tidak ada problem yang besar di rumah tangga. Nah, jadi teman-teman cewek nanti yang kita minat melirik pemain-pemain Al-Asikin, pastikan kalian cinta solawat, kalian cinta Kanjeng Nabi. Ya, itu salah satu lampu hijau. Dekat dengan otomatis. Yang ketiga harus minta izin saya dulu. Kalau saya yang mengizinkan insya Allah anak-anak insya Allah oke. Oke. Lancar itu. Tapi untuk kembali ke tantangan terbesarnya tadi kan medsos nih. Yeah. Cuma kan ada nih Tats. Hadroh itu musiknya itu musik-musik dangdut. Yeah. Dangdut yang dihadrohkan. Yeah. Nah, kadang kan ternyata realitanya di lapangan itu yang datang di solawatan itu enggak murni solawatan. Yeah. Enak sing ya wis berpasangan lah walaupun secara ikatannya belum sah kan, seperti itu. Yeah. Itu karena musiknya, karena kendangan, ketukan musik. Nah itu gimana pandangan Ustadz? Jadi bukan bertujuan untuk solawatan untuk memuja Kanjeng Nabi, tapi malah ke ketukan hadroh ini sendiri. Oh gitu. Kalau saya itu kan juga bumerang. Iya kan? Secara syariat itu salah. Secara syariat salah. Ketika laki-laki dan perempuan yang belum menikah kok gonceng dan sebagainya itu salah. Bukan, tapi ketika dilihat dari pukulan hadrohnya yang sekarang itu seakan-akan kayak dangdut dan sebagainya. Kan ada musik ini haram. Ada yang berpendapat seperti itu. Seperti itu kan ada. Sedangkan hadroh ini kan bermusik. Ada irama. Benar. Nah, kan gini. Mungkin husnudon kita bahwasanya biar anak-anak itu, orang-orang itu biar asyik dulu dengan musiknya enggak apa-apa. Lama-kelamaan dia akan menikmati sholawat itu sendiri. Jadi sholawat ini sebagai sebagai pembanding lah dengan musik yang lain. Jadi gini, dangdut musiknya seperti itu. Ya. Nah, kan kalau mohon maaf ya, kalau hadroh zaman dulu itu yang rata-rata yang suka itu orang sepuh-sepuh. Iya. Tapi sekarang hadroh zaman sekarang yang suka rata-rata karena anak-anak muda. Kenapa? Yaitu karena perkembangan sesuai zaman. Ya nanti pertama kali ya karena hadrohnya dulu, karena musiknya dulu. Semoga nanti dengan itu lama-lama kan akan terbuka. Ya seperti kita sholat lah. Sholat pertama kali ya dipaksa lama-lama ya. Dipaksa dulu lah. Lama-lama ya alhamdulillah. Ada ini Tats. Jadi daripada dangdutan podo-podo musik sholawatan wae. Seperti itu bener nggak sih? Ya jangan dibandingkan. Nah, rata-rata seperti itu. Lah daripada gur musikan dangdut nyanyi nggak enak isinya sholawatan wae. Nah itu dibenarkan nggak sih kira-kira? Jadi kalau mencari perbandingan itu ya sebanding lah. Ya sebanding. Dangdut ya dengan dangdut. Kalau sholawat ya dengan sholawat. Itu aja. Ya itu tadi kan, tapi kan musik-musik dangdut itu banyak yang syairnya diganti. Pakai akhirnya ke sholawat. Ya walaupun itu nanti kalau tujuannya dakwah, insya Allah bisa merubah seseorang, tidak apa-apa. Contoh, kalau ketika kita baca podcast Roma Irama,
Oh iya. Nah, itu kan beliau kan dijuluki Raja Dangdut. Iya. Dangdut, Oh, iya. tapi Musiknya dangdut ya. musiknya dangdut, tapi isinya Isi. kan luar biasa. Sehingga banyak kiai, banyak Judi kayak judi gitu. dan sebagainya itu yang suka, malah Oh iya. hafal, Aha. karena isi-isinya nasihat kan gitu. Ya walaupun ada yang mengatakan itu haram, kan tapi juga ada dampak baiknya. Seperti itu. Jadi tidak apa-apa, insya Allah. Kalau musik itu haram, penjelasannya gimana, Pak? Kenapa musik itu bisa diharamkan? Ya karena penjelasannya adalah karena itu melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW itu ada hadis mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu mengharamkan musik karena orang yang bermusik itu satu lalai Allah, lalai waktu, lalai kegiatan kan seperti itu. Kan padahal ya enggak. Nabi Muhammad SAW juga ketika hijrah dari Makkah ke Madinah oleh warga masyarakat Madinah juga disambut dengan dufuf. Dufuf itu adalah Dufuf itu hadroh. Hadroh itu. Tola al-badru alaina. Dan Nabi Muhammad itu ada SAW juga musiknya. bergembira gitu. Aku pernah dengar kalau bermusik itu membuatmu haram, membuatmu lupa itu kan yang lemah kita. Yang salah maksudnya bukan musiknya itu. Yeah. Itu siapa ya dulu yang ada kalimat seperti itu? Itu Cak Nun yang mengatakan Oh, seperti itu. Cak Nun gitu. Oh iya. Karena Yang lemah musik kan. itu kan cuma alat. Cuma alat saja, cuma perantara saja. Yang intinya adalah ya zikir atau sholawat itu. Biar tambah. Lagi pula kan di hadroh ini isi hadroh ini kan tetap mengingatkan kita terus sama Allah. Iya, kan perantaranya. Nabi. Kopi ini nikmat kan ada perantaranya. Perantaranya? Gelas. Oh gitu. Perantaranya kan gelas kan? Kita cek sih. Cek. Bismillah. 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 Coba kalau nggak ada perantaranya, langsung digawe ngono. Piye cara minum? Kan gitu toh. Nah, mulanya logikanya seperti itu. Jadi sholawat ada perantaranya. Kalau misal ya, kita sholawatan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kuat berapa jam sih? Ngantuk. Tapi kalau ada hadrohnya, mungkin kan bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam itu nggak terasa. Kan seperti itu. Nggih. Tapi aslinya ya tetap tujuan itu tadi, itu cuma perantara saja. Nggih. Perantara. Ya, lanjut lagi. Jadi gini, Nas. Ustadz ini udah puas belum sih dengan pencapaian saat ini? Belum. Ya. Nah, untuk pengembangan diri Ustadz sendiri kira-kira seperti apa? Jadi pengembangan untuk pembelajaran nanti seperti apa gitu? Pengen seperti misalkan aku mau belajar di sini lagi, masih pengen sinau seperti ini. Kalau santri itu kan seumur hidup belajar kan. Santri ya belajar kan. Belajar. Penyakitnya seorang yang seakan-akan sudah menjadi mubalik, pendakwah itu biasanya seperti itu. Saya merasa lebih pintar dan saya sudah cukup seperti itu. Itu penyakitnya. Padahal merasa cukup itu merupakan tanda sedikitnya ilmu. Jadi ya harus dikembangkan lagi, harus menimba ilmu pada guru-guru yang lebih. Pada guru-guru yang terus ya. Lebih terus gitu. Jadi padahal dalam satu guru saja itu kita mau menimba ilmunya itu tidak akan habis. Kalau Imam Syafi'i itu belajar ke Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, ilmu saya sudah habis, kamu silahkan kamu cari guru yang lain. Sampai seperti itu. Karena emang pinternya Imam Syafi'i, luar cerdasnya Imam Syafi'i. Yang bilang seperti itu berarti gurunya Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i. Sampai mengatakan seperti itu. Ilmu saya sudah habis. Kalau Imam Ghazali itu saya pernah dengar. Kalau Imam Syafi'i itu tadi gurunya sampai mengatakan ilmu saya sudah habis, itu karena memang Imam Syafi'i ini luar biasa. Nah, saya pernah dengar nih, Imam Ghazali. Itu pernah berkata, hal yang paling jauh itu adalah masa lalu. Dan yang paling dekat itu adalah kematian. Dan hal yang paling ringan di dunia itu adalah meninggalkan sholat. Nah, ini ada lagi hal yang ringan. Itu adalah like, comment, dan share. Jangan lupa like, comment, dan share untuk channel ini, Puma Ngopi. Itu Imam Rendra ya? Itu Imam Rendra ya. Gak bisa ditiru ya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ghazali itu kan luar biasa. Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Kalau pengetahuan saya untuk Imam Syafi'i itu sama Imam Ghazali itu di satu waktu yang sama. Beda. Kalau Imam Syafi'i ini lebih
ke ilmu fikihnya. Oh, ilmu fikih. Ulama fikih. Kalau Imam Ghazali ini ilmu tasawufnya. Tasawuf. Nggih. Sufi. Jadi sufi ya. Jadi beda jalur dengan tujuan yang sama tentunya. Karo aku kan juga pernah membahas ini. Nggih. Kita sedikit mencang nggih. Sufi. Nggih. Sufi ini Imam Ghazali Ya. atau Al-Rumi. Al-Rumi. Guru sufi ini banyak. Jalaluddin Ar-Rumi ada, Al-Ghazali ada, Imam Maturidi ada, Imam Asy'ari ada, banyak. Seperti fikih juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi. Jadi tinggal ambil guru yang mana saja. Guru yang mana? Jadi jalurnya beda tapi tujuannya sama. Ini berarti bukan tarian. Bukan. Tarian sufi itu? Kalau tarian sufi itu cuma alat perantara untuk mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sufi ini salah satu apa ya? Sufi itu artinya mensucikan. Ma'rifat. Mensucikan hati lah sufi. Sufi. Jadi orang yang suci hatinya dipanggil sufi. Cuma yang populer kan Al-Rumi ini. Al-Rumi salah satu caranya, salah satu metodenya untuk mendekatkan pada Allah Subhanahu wa taala itu dengan tarian sufinya. Al-Hasyimi enggak buat itu, Tat? Saya nggak mampu. Oh, nggak mampu, berat ya, Tat? Nggak mampu. Oh, harus mendatangkan guru. Harus ada gurunya, harus ada zikirnya, kan gitu. Jadi ada zikirnya juga. Ada zikirnya. Itu kan nggak sembarang cuma muter aja enggak. Itu kan ada ilmunya, ada zikirnya, ada caranya ya. Apa ya? Berat lah kayaknya. Cari yang lain saja. Yang kiranya juga sampai tujuan. Oh iya. Tujuannya tetap sama. Tetap sama. Ustadz Bayu ini kan termasuk pasangan muda baru. Nah itu di kehidupan pribadinya gimana, Pak? Setahu saya kan sekarang jadwalnya rame nih Ustadz Bayu nih. Aku kemarin ketemu neng Akikoh, ketemu pokoknya sering lah, pokoknya Ustadz Bayu jadwalnya makin kesini makin rame. Gitu. Sedangkan yang di rumah itu gimana? Masih bisa menerima apa ya ada sedikit protes lah, namanya pasangan muda kan begini dikancani. Jadi ketika dulu saya ta'aruf dengan calon istri, itu saya ya bilang apa adanya, kegiatan saya seperti ini, seperti ini. Sudah bilang. Jadi nanti ketika berjalannya waktu, pasti suatu ketika ada protes lah dari seorang istri. Berarti pas ta'aruf yakinin aku kok bakalnya rame gitu ya? Enggak gitu. Aduh, itu tomak nih, mengharap sesuatu yang kurang baik. Nah, gitu. Kegiatan saya kalau malam itu ngaji. Maksudnya ngaji itu kan ya kadang derek Romo Yai, khotiban, yasinan. Yang diutarakan sama calon waktu itu seperti itu, dereknya dulu. Hadroh, sholawatan kan seperti itu. Jadi sekarang ngisi-ngisi di sini ya baru akhir-akhir ini. Alhamdulillah gitu. Dulu niatnya derek ke Habib, derek Romo Yai. Nah, ternyata sampai saat ini kok malah beliau yang menjadi bintang. Alhamdulillah. Jadi yang diutarakan ke istri ya apa adanya. Saya kegiatannya ngaji, yasinan, tahlilan, seperti itulah, manakiban, sholawatan, hadruhan. Jadi saya utarakan malam sering keluarnya. Menerima enggak saya dengan keadaan seperti itu kan gitu. Tapi ketika sudah menikah juga harus ada waktu untuk keluarga. Tidak full untuk jamaah. Untuk ngaji enggak. Kemarin juga diprotes ketika acara apa ya, halal bihalal kemarin kan alhamdulillah ya jadwal ngaji banyak. Sehingga sama istri di full penuh ya, full. 1 bulan ya. 1 bulan full. Siang malam sehari 2-3 kali tempat. Sama istri diprotes. Bi kan gitu, Bi. Kok nggak ada waktu untuk keluarga? Kok nggak ada buat keluarga kan gitu. Saya jawab, "Loh, ini juga buat keluarga." Ini juga buat keluarga. Gitu. Jaluk apa yuk? Guyon mawon guyon. Yang penting tercukupi gitu. Guyon. Oke. Ini Tat, di bulan Ramadan itu memang full ya, siang malam. Nggih, tidak full, tapi nggih apa ya? Ada waktu untuk jamaah tapi juga harus ada waktu untuk berduaan dengan Allah. Itu pasti wajib itu. Biar jalannya lancar. Terus sama si maksud saya istri ini. Ini tadi kan sering nih. Pasti kan ada jemaah-jemaah yang putri-putri yang juga punya nomor Ustadz Bayu. Iya. Itu gimana?
Ya pas Ada. awal menikah itu pernah cemburu juga. Oh, Pernah cemburu, terus ya tapi kan manusiawi ya seorang manusiawi, wanita gitu. apalagi baru gitu ya. Baru. Tapi ya saya teringat kata-kata guru saya ketika masih di aliyah dulu. Hmm. Dek, kamu mau marah monggo, mau ngamuk monggo, Ah. akan tapi sayangku hanya untukmu. Wes. Nah, gitu aja. Insya Allah perempuan arep ngomong apa gitu. Langsung luluh wae. Iya. Jadi Ini pernah saya juga termasuk dia ijazah ini. Ijazah ini untuk Yes. teman-teman cowok nanti. Ya ijazah monggo diamalkan. Juga ijazah ini. Kalau mau nembak cewek, mau mengutarakan apa itu isi hati kepada cewek, kata-katanya gini. Aku sayang kamu, salahku di mana? Berat. berat. Kan nggak paham kamu, Bar. Berat nih, Bar. Ya itu kata-kata. Aku sayang kamu, salahku di mana? Iya. Bahayanya kalau cewek yang cerdas jawabnya salahmu sayang padaku. Insyaallah. Iya. Aku sayang kamu, salahku di mana gitu kan. Gini, menikah itu sesuatu yang bisa kita setting. Tapi kalau untuk mencintai, untuk sayang kamu itu, Dek, ya kan? Itu salahku di mana? Karena mencintai itu sebuah takdir, Bar. Ya. Jadi kalau memang kamu mencintai ya kita nggak bisa apa-apa. Bisa apa-apa. Yang gitu. Untuk masalah percintaan nanti dibahas setelah inilah. Mas Rinder lebih ahli ya. Kita harus ini juga memberikan pencerahan-pencerahan untuk teman-teman yang di masa-masa percintaannya ini kan. Di masa-masa remaja ini kadang kan percintaan itu dibuat seakan yang sangat mudah. Jadi hari ini jadian, besok pedot gitu. Kan nggak seperti itu. Kalau cinta itu bukan cinta itu. Bukan cinta ya. Itu nafsu sesaat. Hal yang paling berat itu Imam Ghazali itu. Hal yang paling berat itu adalah nafsu. Benar sekali. Jadi kalau yang wis menjalankan sebuah komitmen itu ya berusaha lah untuk tetap menjaga komitmen itu. Oke. Di era milenial gitu, 24 ini kan banyak orang-orang pintar. Nah, semakin pintar itu kan semakin banyak kritik. Semakin banyak perbedaan, pastinya kan ada orang-orang pintar sing nanti rumongso, wah Ustadz ini salah ini. Wah Ustadz ini ajarannya keliru ini. Nah, tanggapan Ustadz ini gimana? Misalkan ada di salah satu majelis ada yang Ustadz ini salah ya, gak sama lu, dan ngejak teman-teman nih. Itu gimana, Tad? Yang menjadi masalah di di masyarakat yaitu Ustadz itu seakan-akan nggak boleh salah. Nah itu masalahnya. Jadi Ustadz itu harusnya benar terus, gitu. Jadi kan nggak mungkin kan, Ustadz benar terus itu nggak mungkin. Tapi mindset di masyarakat kan seperti itu. Tapi kalau kritik itu emang membangun, itu baik. Tapi sekarang ini kebanyakan tidak mengkritik, tapi mencela, merendahkan atau menjatuhkan. Tapi kalau itu kritik membangun, terus dicarikan solusi, menyampaikannya dengan baik, dengan akhlakul karimah, saya kira itu bagus. Dan seorang guru atau ustadz yang bisa menerima kritik dan saran, itu adalah guru yang tawadhu, legowo. Untuk kedepannya tentunya akan lebih baik lagi, kan seperti itu. Tapi kan juga ada nih, Tat. Jadi ada ustadz yang di santrinya itu ternyata harusnya nih. Dan seharusnya sekali itu hamil di luar nikah itu kan nggak boleh. Tapi ternyata kan ada ini malah santri ini hamil karena ustadznya sendiri. Nah itu kenapa bisa sampai sekilaf itu sih kira-kira Ustadz? Kadang kan iman seseorang itu kadang naik, kadang turun. Mungkin ketika itu imannya baru di bawah, sehingga dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, kan gitu. Berarti Ustadz nggak pandangan masyarakat yang Ustadz selalu benar itu memang nggak bisa ya? Ustadz selalu benar itu nggak bisa. Ustadz juga manusia. Ustadz juga manusia, teman-teman. Ustadz juga manusia. Kan misal ya, misal ada ya orang yang mabuk, kok mabuk, ya udah biasa aja. Tapi ketika ada orang mabuk kok tiba-tiba masuk masjid sholat, masyarakat, dengaren, kan gitu. Nah, Ustadz biasanya ngaji dan sebagainya, kok melakukan khilaf satu, ya udah sorotan, jadi sorotan kan seperti itu.
Ya mungkin ketika itu imannya husnul baru turun seperti itu. Ya semoga nanti dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ya itu tadi wong sing kulino katakanlah mabuk seperti itu terus akhirnya yang masjid sholat kan ya loh Ya. tahu kok sholat kan. Nah, iya. Sama juga jangan ustadz kok ngerti-ngerti mabuk gitu. Dan itu malah yang ditakuti seperti itu. Oh, malah ditakuti orang-orang alim kan gitu. Kadang orang-orang alim itu naksinya begini. Banyak yang dia ahli mabuk tapi akhir hayatnya dia membawa iman. Tapi ada yang ketika awal mulanya dia membawa iman, alim tapi matinya dalam keadaan su'ul khotimah, itu bahaya. Gini. Hal seperti itu kan atas izin Allah. Semua Benar. Yang terjadi di dunia ini kan atas izin Allah. Benar. Nah, berarti kalau hal-hal seperti itu Allah mengizinkan berarti kan? Ya. Bukan salah kita, no. Oh gitu. Jangan sampai kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal keburukan. Jangan sampai kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala melakukan hal keburukan. Ya kan terserah Allah. Misal, ini ada kopi. Iya. Saya siramkan jenengan. Berarti izin Allah. Iya, no. Izin Allah. Ridho jenengan. Ridho enggak? Kalau ridho berarti ini azan izin Allah loh. Berarti jenengan enggak boleh marah. Contohnya lain. Saya kira. Loh. Maka dari itu jangan sampai kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala berbuat keburukan. Oh. Ada doanya. Jadi maksudnya gini loh. Sesuatu di dunia ini semua atas izin Allah. Benar. Benar nggih? Nah, kalau kita mau bermaksiat, katakanlah selingkuh nih. Ya. Kalau sampai kita baru di pikiran, itu kan atas izin Allah. Ya. Sampai kita melakukan, sampai kita dolan bareng dengan selain yang sah kita, berarti itu kan izin Allah. Benar. Nah itu kenapa Allah mengizinkan? Kalau memang itu nggak boleh. Allah mengizinkan karena itu nggak boleh. Padahal itu orang beriman. Ya benar. Ya maka dari itu jangan sampai kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan hal yang keburukan. Nah yang menentukan itu siapa? Menentukan tetap Allah. Jadi ketika itu kan kita ada usaha. Ada usaha. Jadi usaha ini insya Allah nanti diridhoi Allah, itu yang akan merubah. Kan gitu. Niat terutama. Misal ada orang yang miskin, dia menerima apa adanya. Padahal dia pengen kaya. Apakah dia cuma diam-diam di rumah saja langsung nanti akan jadi kaya? Kan enggak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib suatu kaum ketika dia tidak berusaha. Jadi usaha ini tetap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak-enggaknya jangan sampai kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala itu berbuat keburukan. Kan gitu. Terus yang kedua, jangan diidentikan Allah Subhanahu wa taala itu dengan keburukan, kezaliman. Tidak boleh seperti itu. Maksudnya? Misalnya tadi. Lu aja, siram. Oh, berarti ini atas izin Allah. Lah jangan marah enggak? Ya kalau atas izin Allah akhirnya ya enggak berani marah. Loh, yakin? Yakin. Nah, ya maka dari itu ya udah. Gitu. Tapi yang bisa berarti kan yang ditakutkan itu ketika kita membawa iman, ternyata di akhir hayat kita meninggalkan iman. Ya benar. Nah, yang paling diinginkan ketika kita kezaliman masa hidup, tapi kita di akhir hayat kita beriman. Nah, yang menentukan ini siapa? Yang menentukan ini tetap aslinya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada ikhtiar kita. Dan ikhtiar itu tetap atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, gini. Kadang kalau kita berbicara takdir, ini kan gampangnya di luar nalar manusia gitu. Jadi kalau ulama-ulama itu mengatakan bicara takdir itu hak prerogatif Allah. Jadi ada yang tidak boleh kita komentari. Yang berkemaksiatan di akhir hayat beriman. Itu kita membicarakan takdir tadi. Di awal ini kan setahu saya ini kita sudah digariskan. Bahkan sebelum kita lahir itu kita sudah di MOU sama Gusti Allah. Nanti tugasmu seperti ini kan. Kenapa kita harus mencoba berjuang? Kalau kita ditakdirkan sugih ya wis lah sugih. Benar. Kalau kita ditakdirkan memang enggak ada apa-apa ya wis lah enggak ada apa-apa. Ikhlas aja gitu. Ikhlas benar. Kenapa harus kita berjuang? Kalau memang
garisnya sudah ada loh maksudnya. Nggih. Kan ada takdir itu yang dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Hmm. Nah, contoh takdir yang bisa dirubah, kemiskinan, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sehat. Itu kan Itu kan takdir ridho yang Allah. iya, itu kan tapi takdir yang bisa dirubah kan. Itu sebelum itu sudah digariskan belum? Yang digariskan Allah Subhanahu wa taala itu kan kematian, itu yang Kematian, pasti, pasti. kan? Nah, terus kiamat, itu kan pasti, itu kan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan memang ada takdir yang bisa dirubah. Oh. Nggih. Tergantung hak prerogatif Allah. Ini contoh ya, kita bisa mengatakan ini tidak bisa dirubah. Itu katamu, kata jenengan. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala kan enggak. Terserah saya. Kan gitu kan? Iya. Nggih. Jenengan yang membatasi jenengan sendiri. Jadi, ini kan sudah ditakdirkan menurut kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala kan bisa merubah itu. Nggih. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas. Nyatane urip kuwi carane ngepiye ya gak ngerti sih ya. Nggih. Ini Tat. Aku kok jadi iki ya. Kasihan sama teman-teman yang nanti akhirnya di akhir hayat dia harus tidak beriman. Nggih. Itu kan mesake ya. Nggih. Kalau itu hak prerogatifnya Gusti Allah itu. Nggih. Kenapa Gusti Allah memberikan hak prerogatif kepada seseorang yang seperti itu? La a'lam. Itu hanya kalau hak prerogatif Allah yang tahu jawabannya hanya Allah. Misal seorang presiden milih salah satu menteri. Apa alasannya? Yang tahu kan juga presidennya. Kan gitu. Jadi memang ada apa ya? Ranah yang kita tidak berhak untuk berkomentar di situ karena itu memang ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi takdir ini ya udah kita jalani, bismillah, kita ikhtiar, kita doa, kewajiban kita kan seperti itu. Kewajiban kita terhadap takdir itu ikhtiar doa. Tidak untuk apa ya? Menentukan. Memastikan. Itu bukan masalah atau ranah kita. Nah, kita terkadang itu di sini ikut campur dalam hak prerogatifnya Allah, kan gitu. Seharusnya. Seharusnya. Loh, nanti kan kalau dia matinya su'ul khotimah kan kasihan dan sebagainya. Nah, itu kan menurut pandangan kita. Kita nggak tahu nanti Allah Subhanahu wa taala akan seperti apa. Kan gitu. Itu hak prerogatifnya Allah. Nanti biar Allah Subhanahu wa taala yang akan menjelaskan nanti di akhir. Kita mengimani dan berikhtiar. Oke, berikhtiar. Oke. Tapi ya pesan ya Tat ya. Kasihan. Ya, kita sebagai saudara apa itu kewajibannya cuma mendoakan. Wadzalika at'aful iman. Berarti juga ya mereka yang apa namanya awalnya dalam kezaliman akhirnya bisa beriman di menjelang menikah itu ya suatu berkah. Berkah. Benar sekali. Semoga kita seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang apa yang ditugaskan ke kita itu sebelumnya kan sudah dicatat. Jadi nanti kita kan nggak bisa milih. Aku lahir sebagai siapa. Ya, paham. Cara pengen milih kan pengennya jadi Rafathar gitu. Iya, benar. Lahir bukan Sugih gitu. Iya. Karena kita nggak bisa memilih. Cuma kan kadang aku juga berpikir mereka yang ditakdirkan, digariskan di tempat-tempat kezaliman itu saya melihatnya kok kurang adil. Ya. Jadi kenapa harus ada mereka yang ditakdirkan di situ gitu loh? Kenapa nggak ditakdirkan semua ya minimal alim lah, alim gitu. Walaupun nggak ustadz ya alim lah. Minimal ya sholat tentang Jumatan seminggu pisan gitu kan lumayan. Jenengan hafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Oke, pengasih ini nanti umumnya itu di dunia. Kalau penyayang nanti di akhirat. Lah, kalau pengasih umumnya itu nanti dikasihkan di dunia. Oh iya. Semua orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyayang nanti di akhirat. Lah, ketika nanti Allah Subhanahu wa taala ini menggunakan apa itu sifat adilnya di dunia, habis kita. Yang nggak habis nggak cuma yang dolim kok. Kita juga. Apakah dolim berbuat dosa? Apakah kita juga tidak berbuat dosa? Berbuat. Nah, ketika nanti kalau kita berbuat dosa langsung Allah Subhanahu wa taala ganjar. Oh iya. Paham juga. Yang kena kan bukan orang yang dolim. Kita nggak mikir yang dolim, malah mikir awake dhewe. Oh iya. Kan gitu. Kita pun juga kena. Kan gitu. Sehingga untung ada Bismillahirrahmanirrahim.
Jadi sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan nampak ketika di akhir. Kalau di sini sifatnya Rahman. Ternyata aku juga baru tahu Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Padahal kan Asmaul Husna Allah itu ada 99. Benar. Tetapi yang dipakai Rahim. Irrahmanirrahim. Ya. Benar sekali. Jadi kalau nanti Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan sifat adilnya di dunia, habis kita. Kita nggak mikir sama orang yang maksiat, malah kita mikir diri kita sendiri malah. Oh iya, padahal sholatnya saat ditinggal. Nah, langsung gampangannya sing ora sholat langsung bajul umpamanya. Umpama ada sing telek-telekan. Umpama Gak kuat. Oh iya. Beruntung lah Allah Subhanahu wa taala menggunakan sifat Rahman Rahim. Yang dipakai Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kita pun termasuk yang zalim pun termasuk orang yang beruntung. Karena memakai Bismillahirrahmanirrahim. Karena sifat yang dipakai ya Rahman ya Rahim. Kira-kira jodoh ini kan ada nih yang namanya perceraian di Islam kan boleh nih ya perceraian ya. Kalaupun memang takdir pernikahan, bukan perjodohan loh ya. Pernikahan ini jodoh ataupun pernikahan ini sebuah ikatan. Itu kenapa Allah memberikan sebuah perceraian. Kalau perceraian kata Nabi Muhammad SAW, cerai itu boleh, tapi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu boleh. Kenapa ada perceraian? Jadi itu ujian dalam rumah tangga. Rumah tangga ini kan akan diuji. Itu pasti diuji. Nggak ada rumah tangga yang tidak ada diuji. Tinggal lulus atau tidaknya, kan gitu. Nah, jodoh ini adalah sesuatu yang takdir, sesuatu yang bisa dirubah. Ya kan? Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan fangkihum atau balakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba'. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan nikahilah dari wanita kalian itu 2, 3 atau 4. 2, 3 atau 4. Kalau tidak bisa baru 1. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil baru 1. Kan gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui kebutuhan seorang laki-laki. Kan gitu. Berarti Ustadz sendiri nih berarti berencana. Maksudku kan ini juga role modelku. Nanti misalkan Ustadz Bayu ini berencana seperti itu, aku tak boleh izin lah. Tapi kan kita nggak bercerai ya, maksudnya kan kita menambah. Nggak apa-apa. Kalau ada orang adil nggak apa-apa. Kalau ada orang yang menolak poligami itu salah, karena seakan-akan berarti dia menolak ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tapi nggak mungkin ikhlas loh, Tat. Wanita ini loh, Tat. Bahasanya nggak menolak poligami. Saya memperbolehkan poligami, tapi jangan untuk suami saya. Silahkan untuk orang lain. Gitu. Tapi kalau nanti mengatakan saya larang, karena gini, saya melarang poligami. Berarti dia mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dihukumi mohon maaf kafir. Oh iya, Jadi Al-Qur'an dalam 30 juz itu harus kita terima semuanya gitu. Jadi saya nggak cocok poligami. Yang nikah 2, 3 haram. Berarti itu bertentangan dengan Allah. Jadi bahasanya ya poligami boleh, yang penting jangan untuk suami saya. Kan ini untuk tips untuk istri-istri di rumah ini. Jangan pernah menolak poligami. Dosa besar. Poligami boleh, tapi tidak untuk suami saya. Wah, ini malah untuk ini istri-istri di rumah ini. Benar. Kalau untuk suami-suami ya mencobalah untuk nikahi 2, 3, 4 wanita. Ya. Coba kalau tidak bisa adil, baru satu. Jadi ya itu tadi suami istri ini adalah takdir yang kiranya bisa dirubah. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga pernah bercerai. Oh, Kanjeng Nabi pernah bercerai? Pernah bercerai. Oh iya, lagu nih Kanjeng Nabi yang lagi viral kan juga Siti Khotijah, Siti Aminah gitu kan. Sekali. Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, itu kan di akhir-akhir meriwayatkan istrinya beliau. Ternyata banyak itu. Ada Nabi Muhammad SAW itu pernah bertanya kepada salah satu istrinya, kamu milih saya atau milih dunia? Dia mengatakan pilih dunia. Ya udah, kamu saya cerai. Jadi bukannya Nabi Muhammad SAW, berarti Nabi Muhammad tidak mengajarkan apa itu kasih sayang, sakinah mawaddah, enggak. Di situ terjadi ilmu. Caranya nyerai itu yang baik gimana?
kan ditarik seperti itu. Kalau mohon maaf ya, berarti kalau nanti Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah bercerai dengan istrinya, oh berarti cerai itu hukumnya haram. Bisa menjadi hukum seperti itu. Wah, kok bisa ya? Iya, no. Karena apa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencontohkan. Oh, Iya, berarti nggak, cerai itu hukumnya haram. Maksudku bukan itu, Tat. Maksudku Heeh. di tahun itu, Ya. entah itu tahun Masehi berapa, Ya. ya Kanjeng Nabi sih. Ya. Sesuatu yang istimewa sih. Kenapa beliau juga bisa mengetahui yang nanti kejadian yang akan datang sekarang, akan ada perceraian. Sampai akhirnya beliau memberikan contoh perceraian itu ada. Kok bisa ya? Bisa. Itu hebatnya Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Oh iya. Tapi kalau dicontoh juga sih, kan 4 nih. Ya. 4 istri maksudnya. Kalau bisa 2, 3 ya 4 gitu. Tapi Kanjeng Nabi sendiri istrinya? Kalau yang masyhur 9. Masyhur 9. Kenapa kok 9? Ada emang khusus untuk Nabi Muhammad. Contoh, misal sholat tahajud itu wajib untuk Nabi Muhammad. Kita hukumnya sunnah. Oh, sholat tahajud Kanjeng Nabi wajib. Hukumnya wajib. Kalau kita sunnah. Kalau sekarang itu rata-rata sholat tahajud ketika kita menginginkan sesuatu. Ya. Rata-rata seperti itu. Jadi sholat tahajud itu kalau sepengetahuan saya itu ketika kita menginginkan sesuatu lah, sampai hajat. Nah, maksudnya hajat itu mesti sudah sholat tahajud. Iya, benar. Jadi kalau pandangan saya malah jadi sholat tahajud itu sesuatu yang bisa dengan Gusti Allah itu istilahnya perdagangan lah. Kalau aku tahajud kabul kan, merayu gitu ya. Perdagangan rata-rata kan wah aku tahajud kok ben kabul kan, seperti itu. Kelas kita seperti itu. Jadi kan ada kelasnya awam, ada kelasnya khos, ada kelasnya khawasul khas. Jadi kalau kita masih di awam. Jadi kalau kita butuh ya baru dekat. Seperti anak kecil. Seperti anak kecil. Beli itu. Baru dekat kan gitu. Nanti berarti nggak masalah nih. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Itu baru ya kelasnya kelasnya umum seperti anak kecil lah. Kalau kita mau hajat baru dekat. Nanti kalau sudah dikasih lupa. Ya kelasnya anak-anak kecil seperti itu. Kalau kelas yang memang tahajud untuk Allah, berarti kelas apa itu, Pak? Sudah ada yang khas, ada yang khawasul khas. Jadi karena emang ibadahnya emang karena Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau dia minta, saya mau tanya, dengan doa doktrinku berarti keliru sih ya selama ini. Aku sholat kalau memang benar-benar hatiku pengen sholat. Jadi aku selama ini sholat itu pas benar-benar pengen. Bukan karena kewajiban. Sholat itu kan wajib ya, tapi aku misalkan ya pengen banget sholat. Kadang subuhan itu ngerti itu ya pengen sholat gitu. Tapi itu terjadinya belum tentu setahun sekali subuhan kok pengen sholat itu. Berarti dokter itu selama ini salah. Seharusnya memang sholat itu wajib. Tapi kalau tahajud itu merayu. Monggo enggak apa-apa. Sama. Yang penting kan yang wajib ini. Tapi kalau duha itu kan rata-rata dikaitkan dengan ekonomi. Benar. Karena sholat itu kan banyak fadilahnya sendiri-sendiri. Kan gitu. Jalurnya sendiri-sendiri sholat lah. Kalau pengen naik derajat ya tahajud. Kalau pengen rezekinya lancar. Itu dihadiskan, Pak. Maksudnya? Iya, benar, dihadiskan. Sehingga doanya Nabi Muhammad SAW ketika sholat duha, wa in kana rizqa fis sama'i fangzilhu, apabila rezeki itu di langit turunkan. Wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, ketika rezeki itu di bumi tolong keluarkan ya Allah, kan gitu. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, kalau rezeki itu sulit jenengan gambilkan, mudahkan. Jadi emang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Berarti sedikit kalimatnya diperjualbelikan nggak apa-apa ya? Ya bahasanya kalau dengan Allah Subhanahu wa taala diperlembut lah. Bahasa sama-sama merayu yang indah lah bahasanya. Maksud dengan kekasih langsung seperti itu. Maksudnya kan kalau kita sholat duha, insya Allah rezeki lancar kan? Tidak apa-apa, itu baru kelasnya memang di situ. Kelasnya di situ. Nanti kalau sudah naik, ibadahnya insya Allah ya nanti duha akan tertata. Nggak menginginkan seperti itu. Memang duha untuk Gusti Allah. Jangan yang hebat itu doanya atau Allahnya? Allahnya. Bukan kadang kan, saya ndonga, berarti doa saya dikabulkan, berarti saya hebat karena doa diijabah. Kan salah. Tapi yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Karena yang ijabah kan Allah kan gitu.
Iya sih, kadang doa-doa itu yang tahajud itu kan menginginkan hajat-hajat terkabul. Iya. Kalau duha menginginkan apa namanya Rezekinya rezeki. lancar. Nah, Iya. untuk perjodohan yang pernikahan itu tadi ada nggak sholat yang bisa Mm. perceraian ini kan nggak disukai Allah nih, Ya, benar. tetapi diizinkan. Izinkan. Nah, sholat yang bisa menemukan jawaban. Ya. Maksudnya menemukan jawaban apakah jalanku ini harus bercerai Nggih. atau lanjut karena perjodohan. Nggih. Hubungannya karena jodoh itu tadi. Kalau terjadi masalah seperti itu satu, Hmm. suan guru, minta pertimbangan guru, Guru ya. ustadz atau kiai, keluh kesahnya disampaikan, mungkin nanti ada jalan keluar. Yang nomor dua itu nanti surat istikharah untuk Istikharah. Oh, surat ada istikharah. berarti. Ada untuk menentukan pilihan apakah tetap lanjut atau bercerai, itu insya Allah nanti ada jawabannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat istikharah ini apa tuh? belum tahu, Belum pernah, baru pernah denger itu. Jadi sholat istikharah itu ketika kita mengalami kebimbangan. Oh, berarti apapun yang mengalami kebimbangan. Kebimbangan terus gitu ya. terus Misalkan kita milih kerja. tertuju ada apa ya perbedaan. Jadi antara milih satu atau dua, tiga atau empat sholat istikharah. Insya Allah nanti akan dimantapkan hatinya. Insya Allah. Entah lewat Ragu. jalur apa. Entah lewat jalur apa. Bisa lewat orang lain, bisa lewat hati, tambah yakin. Bisa. Oh. Berarti memang ini ya. Usaha-usaha yang harus dilakukan seperti itu. Jadi kan karena ya itu tadi kita nggak bisa memilih mencintai siapa. Kalau menikah itu kan pilihan. Oke, Ustadz Bayu, terima kasih untuk waktu yang diberikan hari ini. Dan untuk teman-teman itu tadi silahkan apa yang baik itu jenengan pakai dan apa yang buruk itu adalah dari saya pribadi. Seperti itu Ustadz, untuk pertemuan malam hari ini tetap kita berpedoman pada iman Ghazali. Hal yang paling berat itu adalah nafsu, hal yang paling dekat adalah kematian, hal yang paling jauh adalah masa lalu. Hal yang ringan salah satunya itu adalah like, comment, dan share. Seperti itu untuk penutupannya doa Ustadz Bayu. Kita mau minta doa pada Ustadz Bayu supaya kita tetap istiqomah untuk berdakwah online karena kita sadar diri saya dan tim untuk dakwah itu memang kurang bisa, jadi saya minta doanya dari Ustadz Bayu supaya kita tetap istiqomah untuk berdakwah online ini tadi, supaya kita tetap cinta Kanjeng Nabi, tetap menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah untuk niatnya Mas Rendra, Uma Ngopi, ala hadihi niyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Ren. Gitu aja. Terima kasih Ustadz Bayu. Siap. Semoga pertemuan malam ini membawa berkah. Amin. Semua dan kepada teman-teman pemirsa yang nanti menonton untuk video ini. Seperti itu saja. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim dulu.